Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya dari Rizky Ramadan. Saya dengan NIM 182230084. Di sini saya akan membuat video untuk ujian akhir semester untuk mata kuliah Sistem Multimedia. Kita langsung saja masuk ke soal nomor satu. Soal nomor satu ini kita akan ambil sebuah foto selfie menggunakan ponsel, lalu perhatikan langkah-langkah encoding dan decoding citra JPEG untuk satu makro blok dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi kita ambil satu makro blok dari selfie tadi, lalu kita akan melakukan decoding pada makro blok tersebut, lalu kita bandingkan hasil decoding dari makro blok tadi dengan makro blok aslinya. Di sini saya sudah ada hasil analisisnya. Kita kecilin dulu. Ya, sudah lihat di sini yang di kiri adalah gambar aslinya, foto selfie saya sendiri. Lalu di bagian tengah itu adalah makro blok asli dan yang kanan adalah makro blok setelah dilakukan encoding. Makro blok yang diambilnya itu ada pada bagian ini, bisa dilihat di gambar asli itu ada titik merah. Ini adalah makro blok yang kita ambil. Alokasinya ada di bawah alis sedikit di sini mungkin. Kita ambil makro blok aslinya dan ini perbandingannya bisa dilihat bahwa makro blok hasil decoding ini berdasarkan observasi saya itu memiliki gambar yang lebih blur, bisa dibilang detail-detailnya tidak sebaik detail untuk makro blok aslinya, dan juga warnanya itu enggak lebih apa ya, saya bilang lebih kabur untuk warnanya, tidak intinya enggak sejelas makro blok aslinya gitu. Mungkin kita bisa coba pakai contoh lain, misalkan ini kode yang saya pakai. Mungkin saya jelasin dikit ya kodenya. Jadi di sini tuh untuk menyimpan pertama saya impor dulu seperti biasa. Ini adalah matriks untuk menyimpan luminance, dan di sini adalah matriks untuk menyimpan informasi chroma. Sebelum untuk nanti akan kita lakukan decoding. Ini adalah load image. Sini ada ekstrak untuk mengekstrak makro bloknya. Ini adalah dua fungsi ini untuk digunakan untuk mengubah dari format warna RGB to YCBR. Nah, yang bawahnya itu kebalikannya, YCBR to RGB. Yang selanjutnya ini akan dilakukan proses di CT atau yang disebut dengan cosin sebentar. Apa ya namanya? Saya lupa. Itulah pokoknya. Untuk di CT sendiri saya lupa kepanjangannya. Itu saya ambil dari dari library Pythonnya itu namanya Skippy CPy .ftp. Kita ambil import di CT dan juga inverse di CT. Kita langsung aja return di CT dengan blok sekian dengan normnya atau orto sekian untuk inverse di CT-nya. Ini untuk fungsi quantize dan juga fungsi dequantize. Ini untuk melakukan zigzag, inverse zigzag. Ini fungsi run length untuk encode-nya dan juga decode untuk memproses blok encode-nya, dan ini untuk mereconstruct blok. Ini fungsi encode makro blok dan juga decode makro blok. Karena tadi itu yang proses-proses ini tadi itu kita lakukan di dalam blok berukuran 8x8. Sedangkan makro blok yang kita observasi itu ukurannya kan 16x16. Jadi itu berarti 4 blok 8x8, satu makro blok 16x16 itu berukuran 4 kali blok 8x8. Jadi kita gabungkan di sini. Sudah lihat kita untuk mengimport kita ubah dari RGB to YCBR, namun ketika ngedecode itu kita kembalikan lagi ke format RGB. Lalu selanjutnya untuk analyze, dan ini untuk memvisualisasikan hasilnya. Untuk run, di sana kita coba lagi menggunakan foto selfie yang sama ya. Ini untuk koordinatnya sendiri kita coba aja. Ya, bisa dilihat. Oh, ini untuk koordinatnya sendiri. Kalau tadi kan ada di bawah alis di sini. Kalau sekarang itu yang kita analisis adalah berada di bawah hidung untuk koordinatnya. Bisa dilihat. Di sini kelihatannya terdapat lebih jelas. Kalau di makro blok asli ini bisa dilihat untuk bagian kanan atas itu terdapat sedikit degradasi ya warnanya. Namun ketika kita lakukan decoding itu warnanya, informasi warnanya itu benar-benar hilang gitu. Ini bisa lihat perpotongan warnanya untuk bagian kanan atas, kiri atas, bawah kanan, dan kanan bawah, yaitu karena yang seperti saya bilang tadi, makro blok ini diproses enggak secara satu makro blok itu, tapi dari 4 blok 8x8 yang kita gabungkan. Itulah kenapa ketika kita gabungkan itu terdapat kayak putus-putus gitu untuk setiap blok-bloknya. Dan juga informasi warnanya atau warnanya itu kelihatannya itu lebih
lebih beda gitu dibandingkan blok-blok satu dan blok lainnya. Dan kualitasnya pun nggak sebaik makroblok aslinya. Kalau misalkan kita coba koordinat yang lain misalkan ya 1000 tuh harusnya ada di 1000 tuh ada di monitor belakang ya. Ya ini bisa dilihat lagi. Kelihatan jelas perpotongan antara 4 blok ini. Bisa dilihat ini karena hasil decodingnya. Dan juga hasil decoding ini seperti yang saya bilang tadi tidak sebaik makroblok aslinya. Informasi warna yang disimpan itu dapat warna-warna yang informasinya tidak jelas. Kayak itu untuk soal nomor 1. Kita lanjut. Jadi intinya makroblok hasil decoding ini tidak lebih kelihatan lebih ngeblur, banyak detail-detail yang nggak ketangkep dari makroblok hasil decoding dibandingkan makroblok aslinya. Selanjutnya kita langsung maju ke soal nomor 2. Di sini kita ini buat untuk merancang sebuah skenario di mana kamera digital digunakan untuk merekam suatu kegiatan, misalkan futsal dan atau lain-lain. Dari video tersebut nanti akan dikirimkan melalui internet dan ditampilkan ke layar penonton. Jelaskan alur proses yang terjadi dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah perbedaan sinyal video analog dan digital dan apa relevansinya. Lalu itu peran video encoder seperti H264 dan bagaimana encoder tersebut bekerja. Yang selanjutnya adalah perbedaan open loop dan closed loop dari video encoding. Yang selanjutnya itu adalah redundansi temporal. Jelaskan bagaimana redundansi temporal digunakan untuk kompresi video. Dan yang terakhir itu menjelaskan struktur group of picture dari masing-masing frame. Lalu dan juga setelahnya kita akan melakukan perbandingan kualitas untuk file dengan menggunakan antara GOP 20 dan juga GOP 50. Oke, untuk skenario-nya sendiri gitu kita buat sebuah skenario gimana kita ingin menampilkan live stream untuk pertandingan futsal melalui platform live stream, contohnya ambil YouTube deh misalkan. Jadi pertama-tama ketika kita melakukan live stream, kita kan pakai kamera, misalkan kita bisa pakai ponsel atau pakai kamera asli itu misalkan. Kita ngambil video, kita merekam, itu nanti kamera itu akan menangkap informasi cahayanya. Itu informasi cahaya ditangkap oleh kamera itu masih berbentuk dalam sinyal analog. Nah, ketika kamera menangkap hasil sinyal analog tadi, sebelum itu dapat disimpan dan bahkan dikirimkan ke internet atau perangkat lainnya, itu kita harus mengubahnya menjadi sinyal digital. Disinilah relevansi sinyal digital dan analog bekerja. Di sini ada bisa dilihat perbedaannya sinyal analog dan sinyal digital. Saya lihat sinyal analog itu lebih apa ya, bergelombang, itu benar-benar kelihatan kayak gelombang, sedangkan di sinyal digital itu kelihatan lebih kaku untuk sinyal digitalnya. Nah, untuk perangkat sendiri itu tuh nggak bisa nyimpan sinyal analog karena emang nggak bisa aja sih, nggak bisa sinyal analog. Jadi untuk setiap video yang kita ambil, untuk setiap video dan juga audionya, ketika setelah kita tangkap itu kita ubah ke sinyal digital sebelum nantinya bisa dilakukan proses-proses lainnya, atau mungkin kita mau disimpan, kita lakukan kompresi, atau dalam skenario kita ini kita mau mengirimkannya ke internet supaya bisa diputar di perangkat lainnya. Nah, setelah kita tangkap tadi videonya dan kita simpan di sinyal digital, setelah ini kita mau uh, melakukan broadcast melalui YouTube, YouTube Live misalkan, live stream itu kita sebelum kita bisa kirim ke YouTube live stream itu kita harus melakukan namanya itu kompres videonya, karena kalau misalkan nggak dikompres itu videonya karena ukurannya terlalu besar, jadi nanti kita memerlukan internet yang lebih bagus, kuota data yang lebih banyak, dan juga dapat menghambat kalau misalkan kecepatan kita itu kecepatan internet kita itu kurang. Karena itulah sebelum kita melakukan broadcast ke YouTube itu kita melakukan yang namanya compressing video menggunakan H264. Sebenarnya compressing video ini bukan cuma H264 doang, ada juga H264, ada H265, ada juga FV1. Cuman H264 ini yang paling banyak dipakai, at least untuk sekarang, karena perangkat-perangkat ini kayak semua perangkat itu hampir bisa dukung H264. Sedangkan untuk kompresi video yang lebih baru seperti H265 dan FV1 itu nggak semua perangkat support untuk itu. Gitu loh. Walaupun sebenarnya kompresi yang lain H264 itu H265 itu lebih baik daripada H264, namun karena kompatibilitas perangkat-perangkat yang kurang, sekarang itu H264 masih menjadi yang paling populer.
Jadi tadi setelah kita ambil videonya, menggunakan kamera mungkin, lalu kita akan melakukan kompresi, misalkan kamera dihubungkan ke laptop atau ke komputer sebelum nantinya di-broadcast ke YouTube. Jadi H264 itu apa sih sebenarnya? Jadi H264 itu dikenal juga sebagai Advanced Video Coding, itu suatu standar kompresi video yang paling banyak dipakai untuk sekarang. Itu dikenal dengan kata rasio kompresi tinggi yang memungkinkan video berkualitas tinggi dikirimkan pada bitrate yang lebih rendah. Ini tuh paling ideal untuk melakukan streaming video melalui internet serta menyimpan video terkini dalam format seperti cakram dan juga Blu-ray. Selanjutnya bagaimana cara kerja dari H264? Jadi yang pertama, jadi ada 4 poin utama yang dilakukan H264 ini. Jadi yang pertama itu H264 itu akan melakukan prediksi, lalu akan melakukan transportasi menggunakan DCT, transformasi DCT, lalu kuantisasi dan juga entropy coding. Bisa penjelasannya itu untuk pertama, mungkin kita mulai dari prediksi dulu ya. Antara saya lupa. Untuk prediksi sendiri itu kita pakai uh, jadi ketika kita melakukan untuk video untuk setiap frame-nya sendiri. Jadi daripada kita menyimpan atau mengirim orang seluruh gambar dari frame, jadi encoder ini melakukan dia tuh nggak nyimpen setiap data dari frame secara utuh, tapi dia tuh melakukan prediksi untuk frame selanjutnya berdasarkan frame yang sudah ada dari sebelumnya. Mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jelasnya kita punya satu frame, itu kan dari satu frame ke frame lain itu nggak langsung berubah total hasilnya. Itu mungkin kayak kita kan lagi ngerekam pertandingan futsal, itu lapangannya tetap sama, mungkin penonton-penontonnya tetap berdiri di tempat yang sama dan gawangnya masih di tempat yang sama. Namun yang perubahannya itu pasti kan pemainnya gerakan. Nah, jadi yang H264 ini melakukan itu memprediksi nanti itu dia tuh geraknya di mana. Jadi dia nyimpan informasi-informasi untuk yang gambar yang gak jadi gambar gimana ya jelasinnya. Dari frame jadi frame saat pertama ini dan frame yang kedua itu dia ngecatat perubahan-perubahannya aja. Jadi nggak semua informasinya itu dia simpen. Dia cuma nyimpan informasi-informasi aja yang berubah, lalu dia menggunakan referensi dari frame sebelumnya. Itu namanya prediksi. Ini bisa ngebuat menyimpan datanya lebih efisien, jadi ukuran file bisa jadi lebih rendah. Jadi yang kedua ini adalah untuk transformasi DCT. Ini dia menggunakan untuk kelompokin informasi berdasarkan tingkat kepentingannya, tergantung dari visual manusia. Jadi contohnya mungkin ada beberapa informasi yang misalkan kita ilangin itu mata manusia tetap nggak bakal bisa nyadar gitu. Dia nggak nyadar kalau itu ada atau enggak. Nah, di CT ini dia bakal ilangin informasi tersebut dari si video atau dari satu frame. Jadi uh, informasi itu ada atau enggak, kayak manusia pun tetap nggak bakal nyadar. Jadi ketika itu dihilangin, ya otomatis ukuran file bisa jadi lebih ringan. Itu yang dilakukan oleh DCT. Lalu selanjutnya itu adalah kuantisasi. Nah, kuantisasi ini intinya itu ngebuang detail yang nggak penting bagi manusia. Oh, Kak, sorry. Tadi kan DCT itu ngelompokin informasi doang. Berdasarkan tingkat kepentingannya. Dihilanginnya itu baru dihilangin di proses kuantisasi ini gitu. Lalu yang terakhir itu yang penting juga itu menggunakan entropy coding. Mirip kayak zip. Jadi itu dia bakal bisa kompres dan dikompres lah untuk entropy coding. Nah, perannya apa di sini? Sebenarnya saya bilang tadi, H264 ini digunakan untuk mengurangi ukuran video dari rekaman. Jadi, ukuran video yang kita rekam tuh nggak langsung di stream di YouTube, tapi kita ngelakuin kompresi dulu biar ukurannya lebih kecil, namun tanpa mengurangi kualitas dari video itu sendiri gitu loh. Jadi walaupun kita udah kompres, tapi kualitasnya tetap kualitasnya bakal tetap sama gitu loh. Tapi ukuran lebih kecil membuat yang menonton pun jadi lebih mudah untuk bisa diupload dan juga ditonton oleh orang-orang gitu. Jadi perannya. Lalu selanjutnya itu ada namanya open loop dan juga closed loop video encoding. Singkat aja ini, jadi open loop itu intinya dia itu ketika melakukan di proses prediksi tadi itu untuk memprediksi gambar selanjutnya, dia menggunakan frame asli, nggak dikompres sebagai referensi untuk melakukan prediksi itu. Sedangkan kalau di closed loop dia menggunakan gambar yang sudah dikompresi dan dikodekan untuk referensi saat kita ngompres frame berikutnya. Jadi nggak ya, closed loop itu nggak halus pakai gambar asli terus-terus, tapi dia juga bisa pakai gambar yang udah dikompres supaya membuat ukuran file lebih kecil lagi atau lebih efisien lagi. Untuk H264 sendiri itu dia pakai closed loop.
Selanjutnya itu ada redundancy temporal, itu kita pakai untuk kompresi video. Jadi apa itu redundancy temporal? Itu itu kan kalau kita ngambil sebuah video untuk setiap framenya, seperti yang saya bilang tadi itu nggak langsung berubah semua kan. Kayak contohnya untuk atlet yang sedang berlari, kita ambil di yang kanan bawah, dua di kanan bawah ini, bisa dilihat dari backgroundnya itu dia tetap uh, dia nggak berubah backgroundnya itu. Itulah kenapa jadi ketika frame dari satu frame berubah ke frame yang lain, itu dia nggak nyimpen informasi asli untuk kedua frame. Jadi ada beberapa informasi atau data yang digunakan secara berulang lagi untuk dua frame yang berbeda. Ini memungkinkan untuk ukuran file bisa menjadi lebih kecil lagi. Jadi jadi untuk setiap frame itu dia cuma ngerubah aja, cuma ngecatat perubahan apa yang terjadi dari frame sebelumnya. Ini juga ada untuk ada gambar yang lebih jelasnya. Frame 1, frame 2, frame 3, frame 4. Kita lanjut aja. Selanjutnya itu kita ada yang namanya GOP. Oke, selanjutnya kita ada yang namanya GOP. GOP itu bisa dibilang kayak apa ya? Karena GOP itu salah satu implementasi juga dari temporal redundancy tadi. Jadi GOP itu intinya dia itu ada dari 3 frame namanya. Sebenarnya kan tadi kalau saya bilang ada di uh, yang asli ini, dia tuh nggak selalu nyimpan informasi asli dari frame aslinya gitu lah. Ada beberapa frame yang dia tuh cuma pakai nge-reference informasi dari frame sebelumnya. Setelah itu dia mencatat perubahan apa yang harus dilakukan dari frame sebelumnya untuk frame ya itu sendiri. Kayak contohnya di sini dia ngambil di backgroundnya sendiri, dia ngambil referensi dari yang sebelumnya, atau ini kebalikannya ya udah. Itu baru dia cuma nyatet perubahannya apa aja, mungkin orangnya geser, gerak gitu. Nah, untuk urutannya sendiri itu ada di GOP itu ada namanya iframe, kita sebutnya iframe, lalu bframe dan juga pframe. Iframe itu disebut dengan interframe ya namanya itu. Intra-coded ya intra-coded frame itu aslinya itu dia tuh nyimpen informasi dari frame aslinya. Jadi dia benar-benar nyimpen informasi utuh. Itu dia nggak ngambil informasi dari frame sebelumnya ataupun setelahnya. Uh, itu untuk iframe. Dan iframe ini sendiri itu bakal jadiin acuan untuk frame-frame di depan dan juga di belakangnya. Seperti yang akan saya jelaskan selanjutnya itu adalah bframe itu bidirectional ya kalau nggak salah. Bframe itu bidirectional artinya apa? Itu jadi dia itu bisa ngambil referensi atau itu bisa ngambil informasi dari frame yang ada di setelahnya dan juga sebelumnya. Jadi kan kalau kita lihat di sini di yang kedua ini bframe itu dia tuh punya informasi tentang frame dia sendiri tapi nggak lengkap. Jadi beberapa informasi yang dibutuhkan itu dia ambil dari frame sebelumnya, iframe merupakan iframe atau dari uh, frame setelahnya. Barulah dia ambil dari dua frame itu digabungkan dengan perbedaan apa yang harusnya ada pada frame dia sendiri, jadilah frame bframe ini. So, jadi dia nggak punya informasi penuh atas kejadian yang terjadi pada frame dia sendiri. Itu untuk bframe. Untuk pframe itu tuh dia uh, P-frame tuh cuma yang belakang. Oh ya, P-frame tuh cuma yang belakang dong. P-frame tuh jadi dia tuh kalau tadi B-frame itu kan bidirectional. Dia bisa mereferensi informasi dari frame di depan dan juga di belakang. Sedangkan kalau P-frame itu dia cuma ngambil referensi dari frame belakangnya doang. Jadi kayak P-frame ini dia cuma ngambil informasi dari B-frame yang di belakangnya doang gitu. Ya, dia ngambil informasi dari B-frame yang di belakang dan juga dia menyimpan informasi apa saja yang harus dirubah dari frame sebelumnya gitu. Itu untuk B-frame. Lalu kita mungkin itu untuk GOP, ada iframe, B-frame, B-frame. Lalu selanjutnya kita lanjut untuk melakukan analisis dengan membandingkan kualitas ukuran antara file GOP 20 dan juga GOP 50. Jadi GOP 20 itu intinya akan ada satu iframe untuk setiap 20 frame. Jadi contohnya kita sini satu iframe, lalu selanjutnya itu akan ada 19 satu di antara 20 frame. Pokoknya di antara 20 frame itu akan ada satu iframe. Jadi di iframe itu dan juga di depannya itu bakal ada mungkin 19 frame di depannya atau mungkin 19 frame di belakangnya gitu. Untuk setiap 20 frame. Kalau 50 berarti ada satu iframe setiap 50 frame. Bedanya apa untuk ukuran file sendiri itu dia akan jadi lebih besar karena kan
iframe-nya dia lebih banyak. Iframe itu karena dia nyimpan informasi utuh atau full untuk frame dia sendiri. Dia nggak ngambil referensi dari frame di depan dan di belakang. Itulah kenapa ukuran filenya lebih besar. Karena iframe sendiri memiliki ukuran yang lebih besar daripada B-frame dan P-frame. Dan iframe-nya dia lebih banyak. Itulah kenapa ukuran frame-nya akan lebih besar. Ukuran filenya akan lebih besar. Sedangkan kalau kita punya GOP 50 atau mungkin lebih besar lagi, itu ukuran filenya akan lebih kecil karena iframe-nya itu ada lebih sedikit. Jadi banyak itu akan banyak sama P-frame dan B-frame gitu lah. Sedangkan B-frame dan P-frame itu kan ukurannya lebih sedikit karena mereka menyimpan informasi yang lebih sedikit. Kebanyakan informasi itu mereka referensiin dari frame di depan dan juga di belakangnya. Itulah kenapa ukurannya itu bakal jadi lebih kecil. Makin banyak GOP-nya itu. Untuk ya GOP-nya lebih banyak. Untuk kualitasnya sendiri, GOP dengan iframe sorry dengan GOP 20 itu potensinya bisa lebih tinggi. Dia bisa lebih cepat pulih dari error dan juga lebih baik untuk adegan bergerak cepat karena akan iframe lebih banyak kan informasi asli itu otomatis kualitasnya lebih bagus kan. Itulah kenapa kualitasnya bisa lebih baik daripada dengan GOP yang lebih tinggi. Nah, kalau GOP 50 itu kualitasnya bisa lebih rendah dan juga bisa error dan juga muncul artifak jika misalkan dari satu kita punya B-frame yang bersebelahan, namun mereka itu uh, ada perubahan mendadak dari satu frame ke frame selanjutnya. Namun mereka itu dua-duanya B-frame dua-duanya. Nah, B-frame yang selanjutnya itu dia nggak tahu harus ngambil informasi dari mana karena kan gambarnya beda ya. Sedangkan gambar di sebelumnya beda dan setelahnya pun beda juga. Itu menyebabkan artifak atau mungkin hilangnya informasi di frame tersebut. Itulah kenapa selanjutnya untuk seeking itu mungkin seeking itu kayak maju mundurin lah kayak fast forward atau rewind itu bisa lebih cepat karena kan sticking itu harus berhenti di iframe. Jadi dia itu bisa lebih cepat nemuin iframe-nya. Kalau untuk GOP 50 dia bakal lebih lambat karena dia lebih susah buat nyari iframe-nya karena kan dia iframe-nya ada lebih sedikit. Skenario-nya kalau untuk GOP 20 itu lebih baik untuk live streaming seperti yang kita lakukan tadi sekarang ini futsal atau video conference di mana kita tuh matiin responsivitas. Sedangkan kalau GOP 50 itu ya lebih baik kalau misalkan kita pakai untuk video yang kita simpan atau mungkin nggak live itu lebih baik kayak misalnya kita film di Netflix atau mungkin kita nyimpan video di galeri kita itu akan membuat ukuran filenya jadi lebih sedikit ya walaupun potensi mungkin kualitasnya bisa jadi lebih jelek cuman kan karena ini bukan nggak live ya nggak harus ini juga jadi bisa lebih baik untuk itu kayak mungkin uh, itu untuk nomor 2 jadi kita rangkum lagi jadi yang pertama kita, kalau misalnya kita punya skenario kita melakukan live stream untuk pertandingan futsal jadi kita pertama-tama ngambil video menggunakan kamera HP atau kamera lab komputer kamera asli itu ya. Kita ambil videonya kita ambil sinyal analognya kamera akan mengubahnya menjadi sinyal digital sebelum nantinya itu akan dikirimkan ke komputer atau mungkin laptop dari kamera ke laptop itu dikirimkan menggunakan sinyal digital. Lalu di laptop sendiri sebelum dia akan nge-broadcast ke YouTube itu dia akan melakukan kompresi menggunakan H264 untuk mengurangi ukuran filenya. Jadi misalkan ukurannya filenya mungkin 1 detiknya bisa 5 megabyte mungkin itu bisa dikurangin jadi 1 megabyte per detik itu kan ngebuat jadi nanti streamingnya jadi lebih gampang uploadnya lebih gampang juga ini menggunakan H264 misalkan karena ini merupakan uh, compressing video yang paling populer sekarang. Ini cara kerja H264 nya perannya tadi menggunakan closed loop yaitu menggunakan hasil yang sudah dikompresi untuk referensi saat ngompres frame berikutnya. Setelah melakukan menggunakan juga donasi temporal yaitu strukturnya itu GOP. Setelah apa namanya? Setelah dikompres dari ini barulah video tersebut bisa kita kirimkan ke internet ke server YouTube sebelum nantinya akan di-download oleh pengguna dan nantinya akan dilakukan dekompresi dan juga decoding di perangkat pengguna dan akhirnya bisa ditampilkan begitu. Lalu selanjutnya kita lanjut ke nomor 4. Nomor 3. Oke, untuk nomor 3 sendiri kita ini adalah kompresi audio. Kita ini bakal melakukan eksperimen sederhana untuk menganalisis perubahan karakteristik sinyal audio sebelum dan sesudah proses kompresi. Kita akan menggunakan kompresi audio berbasis formatnya MP3, menggunakan Python dan juga library-nya.
Yang pertama itu kita ambil dulu satu audio dengan format itu WAV. Lalu kita akan kompres file tersebut ke MP3, MP3 menggunakan PyDub atau FFmpeg Python. Lalu kita akan membandingkan ukurannya, spektrum, dan juga visualisasi gelombang antara file asli dan file hasil kompresi. Oke, di sini saya sudah punya mana? Oh ya nih. Ini untuk kode Pythonnya sendiri. Sini saya menggunakan yang namanya PyDub. Kita import audio segment dan juga kita pakai CP FFT. Untuk audionya sendiri, bentar. Oh ya, ini adalah audio yang akan kita kompres. Ini dari rekaman Garuda Pancasila yang dari tugas sebelumnya berdurasi 30 detik. Di sini kita akan kompres dari WAV ke apa namanya? Ke MP3. Untuk audionya ini adalah file yang akan kita kompres dengan menggunakan bitrate 128.000. Ini ya bisa dilihat. Sebenarnya kita pakai banyaknya dari pakai library-nya. Kita langsung run. Ya, udah berhasil. Bisa dilihat ini adalah perbandingan audio untuk bentuk gelombangnya. Ini adalah WAV dari file aslinya. Ini adalah file MP3 dengan bitrate 128.000. Ini untuk frekuensinya. Bisa dilihat untuk perbedaannya sendiri dari kalau misalkan pakai mata telanjang ya, ini nggak terlalu banyak yang beda sebenarnya kalau lihat dari gelombang dan frekuensinya. Mungkin bisa dilihat kalau untuk dari file MP3-nya sendiri ini tidak sepadat yang ada di WAV yang aslinya. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan lihat ukuran filenya. Ya, ini perbandingannya. Untuk WAV sendiri itu tadi ukurannya itu adalah 2,94 MB. Namun setelah kita kompres itu berubah jadi 504 kilobyte. Jadi seperenamnya lah. Jadi dia itu setelah dikompres itu bakal jadi seperenam ukuran sebelumnya. Itulah kenapa kalau kita lihat di sini bentuk gelombang yang ada di MP3 dan frekuensinya itu nggak sedetail. Ada beberapa bagian yang dia itu hilang, nggak selengkap di WAV-nya. Itu karena kita telah melakukan kompresi. Untuk hasilnya sendiri harusnya nggak terlalu beda. Ini desktop audio ya. Ini harusnya kedengeran. Oke, dari sini deh. Garuda Pancasila. Dia nggak jalan, nggak tahu kenapa dia audionya nggak jalan. Oke, tadi habis dibenerin audionya nggak jalan. Sekarang harusnya udah jalan sih. Garuda Pancasila berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Itu tadi rekaman audio dari sebelum dikompres masih dalam bentuk WAV. Selanjutnya kita coba dalam bentuk MP3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berlaku. Ya begitu. Bisa kalau tadi dibandingin itu sebenarnya kualitas audionya itu nggak kedengeran beda jauh banget. Mungkin kalau buat orang yang jaga audio yang udah sering mungkin ada kedengeran bedanya. Namun untuk telinga saya sendiri itu kualitasnya hampir nggak ada bedanya. Namun dengan kualitas file yang ukuran file yang jauh lebih sedikit maksudnya. Jadi ya begitu untuk soal nomor 3. Ini perbandingan gelombang yang asli dan juga yang setelah MP3 bisa dilihat aja. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 4. Oke, dan nomor 4 sendiri ini kita akan melakukan simulasi. Kita akan demonstrasi dan juga menjelaskan proses embedding untuk watermarking sebuah sinyal dengan sinusoida 440 Hz menggunakan sample rate 48.000 sampel per detik. Teknik watermarking itu kita menggunakan berbasis spread spektrum dengan sheet bulan dan tanggal kelahiran Anda. Dengan weight watermarking itu variasikan setidaknya menggunakan dua bobot yang berbeda. Ini kalau dilihat
watermarking. Watermark sheetnya itu berapa tadi? Bulan dan tanggal kelahiran. Oke. Saya itu lahir 10 Oktober tanggal 16, berarti 10/16 ya. Dan untuk weight-nya sendiri kita pakai 0,005 dan juga 0,05. Kalau selanjutnya kita akan melakukan grafik sebelum dan sesudah. Kita akan memainkan suaranya dan juga jelaskan efek hasil deteksi untuk variasi bobot yang berbeda. Oke, mungkin kita lanjut aja. Ini kode yang saya gunakan, bisa di pause saja buat lihat. Kita langsung start. Ya, ini untuk grafik perbandingannya. Yang di kiri itu ada bentuk gelombangnya dengan sinyal asli watermark dengan bobot sekian-sekian. Yang di kanan itu adalah spektrum frekuensinya. Bisa dilihat di bentuk gelombang sinyal yang di kiri itu terdapat perbedaan yang cukup jauh. Sebenarnya kalau dari yang asli ke dengan bobot 0,005 itu nggak begitu jauh. Kalau lihat yang gelombang dengan bobot yang lebih ringan itu gelombangnya tidak semulus aslinya. Bisa dilihat di sini. Kenapa? Karena ya kita pakai watermark, ada kayak patah-patah gitu. Sedangkan kalau yang dengan watermark yang lebih berat itu bisa dilihat gelombangnya benar-benar acak-acakan banget. Itu kayak setelah kita melakukan watermarking. Untuk dari spektrum frekuensinya sendiri ini nggak begitu beda ya dibandingkan yang lain. Mungkin dengan grafik lain bisa kelihatan, tapi kalau grafik ini nggak begitu beda. Kelihatan itu cuman di sorry, amplitudenya beda. Itu tuh kalau yang di asli itu dia amplitudenya sampai 0,5. Sedangkan kalau yang kita menggunakan watermark yang ringan itu amplitudenya sampai hampir 1 ya, kayak 0,9 sekian gitu. Sedangkan kalau misalkan watermark yang lebih berat itu 0,7 sekian, di atas 0,7. Beda di amplitudenya. Selanjutnya kita akan mulai untuk suara aslinya. Ya, itu untuk suara aslinya cukup jelas. Ini adalah suara yang telah dilakukan watermarking. Watermark rendah dengan bebannya itu berapa tadi? 0,005. Ini terdapat suara itu lebih kresek-kresek ya, bisa dibilang. Dia itu ada ya, kresek-kresek kayak ini kayak suara TV sinyal jelek mungkin ya. Ini selanjutnya adalah dengan watermark tinggi. Ya, lebih kresek-kresek lagi. Lebih benar-benar kayak suara TV rusak. Itu perbedaannya. Lalu selanjutnya efek hasil deteksi, ya itu tadi perbedaannya itu suaranya itu jadi lebih kresek lebih kresek, apa ya bahasanya, kresek-kresek. Kalau kan suara asli jelas kan untuk bunyi gelombangnya kan. Kalau ini kita ditambahkan watermarking, kalau misalkan kita bikin watermarknya lebih tinggi lagi itu suaranya bakal lebih kresek-kresek. Apa sih bahasa Indonesia kresek-kresek, ya itulah pokoknya lebih terdistorsi mungkin bilang, atau lah ya. Ya intinya jadi kayak gitulah gelombangnya. Oke, mungkin sekian untuk video saya kali ini. Ini berapa menit ya? Oke, mungkin sekitar 20 menit. Oke, mungkin sekian aja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tadi kita udah ngebahas setiap soal satu persatu. Yang pertama itu kita udah coba menggunakan microblok, hasil decoding dengan microblok aslinya di dalam dengan beberapa koordinat yang berbeda. Lalu kita udah jelaskan untuk skenario live stream futsal ke YouTube itu bagaimana. Dan nomor 3 ini yang tadi, nomor 3 kita udah melakukan kompresi audio dari format WAV ke format MP3 menggunakan Python library, PyDub dan juga Fmpeg. Lalu yang terakhir kita telah melakukan watermarking pada sebuah sinyal sinusoida. Ada grafiknya tadi dan juga udah kita mainin suaranya dan udah efek hasilnya itu kayak gimana. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.